Ya, itulah kira-kira guys ya, yang dimana Kainama ketika melihat dan mendengar di situ ada kata sperma atau mani, kemudian otaknya otomatis ngeres. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio di sini. Oke, kali ini saya akan membahas lagi soal Kainama guys, yang mana dia mengatakan bahwa Yesus itu hasil dari sperma. Dan ketika dengar kata sperma, otaknya auto ngeres guys. Biasa, namanya juga Kainama kan. Ya kalau nggak Kainama, nggak ada Kainama nggak rame guys. Jadi kita akan bahas saja. Tapi sebelumnya kita nonton videonya dulu ya guys ya. Bung Andre tolong bacain, Bung Andre sayang. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Geser ke bawah, cari keturunan, ada angka, klik angkanya. Oke, klik. Apa tuh Bung Andre? Sperma. Baca definisi. Tof. Ya. Benih. Mani. Turunan. Keturunan. Anak-anak. Apa? Anak cucu. Apa? Ulang. Itu ada satu kata yang saya nggak berani ngomong. Benih. Mani. Turunan. Keturunan. Anak-anak. Dari ya. Dari itu. Saya aja nggak berani ngomong. Dari mani. Udah. Yang bilang siapa? Bukan Kainama. Engkau ya, yang ada di Kristenan, yang comfort zone ini, memiliki Kristus, memiliki Yesus, yang bukan dari kata-kata Gabriel. Bukan. Karena engkau bukan diarahkan untuk ikut yang Gabriel datang, lalu bilang kepada Maria, kau akan mengandung. Lalu Maria bilang, bagaimana aku bisa mengandung? Belum ada laki-laki yang menyentuh aku tidak bersuami. Bukan dari situ. Tapi dari mani. Ini Alkitabmu, bukan Al-Quran. Kalau di Al-Quran bilang, Jesus itu kun fayakun, maka jadilah. Ya, itulah kira-kira guys ya, yang dimana Kainama ketika melihat dan mendengar di situ ada kata sperma atau mani, kemudian otaknya otomatis ngeres. Bahkan dia pura-pura nggak mau bilang, saya nggak mau ngomong, Yesus hasil dari Dan dari situ dia mencoba untuk menyalahkan Kristen, mengatakan ya kalau agama kami Yesus terjadi karena kun fayakun. Nah, kalau dari Kristen sendiri karena ada hubungan suami istri maka ada Yesus. Nah, ini nih yang harus dikritisi dari Kainama ini. Ya, kita langsung aja bahas ke ayatnya, guys. Oke, kita langsung bahas aja ayat Alkitabnya. Sudah ketemu di sini ya. Nih ayat Alkitabnya dalam Lukas 2 ayat bukan Lukas. Dalam Roma 1 ayat yang ketiga. Nah, ini dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Tentang anaknya, yaitu anak Allah ya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi secara daging itu Yesus diperanakan dari keturunan Daud. Ya memang benar secara daging atau secara fisik. Nah, kata diperanakan di sini yang sebenarnya dikomplain sama Kainama. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Inggrisnya KJV ya, concerning his son Jesus Christ our Lord which was made of the seed of David according to the flesh. Jadi the seed. Nah, di sini kan, kalau dalam NAS sendiri ya, American Standard sendiri, dia memakai kata born of a descendant, descendant ya, of David according to the flesh. Nah, ini silsilah ya, ini keturunan ini lebih ke keturunannya. Tapi kalau ini dia lebih ke the seed itu benih, lebih kepada benih. Nah, kalau kita lihat sendiri di dalam bahasa Yunaninya, perito, wio, auto, tau, genomeno, ekspermatos, David, kata sarka. Nah, ini yang dikomplain Kainama, spermatos. Nah, ternyata di dalam bahasa Yunani juga itu memakai kata spermatos. Dalam bahasa Yunani kan di situ dikatakan spermatos atau sperma ya. Nah, apakah kata sperma ini kemudian selalu mengandung pemikiran-pemikiran yang jorok gitu kan? Nah, kalau sperma jadi dia nggak mau ngomong itu karena itu jorok. Kalau dari sudut pandang orang Indonesia ya iya.
Kalau dikaitkan dengan sperma ya oke, tapi apakah benar Yesus itu dari sperma begitu loh. Itu yang jadi pertanyaan. Ya, kita akan cek dulu dalam bahasa aslinya kata spermatos ini ya guys ya. Nah, spermatos itu sebenarnya artinya seed ya. SEED. Nah, ini memiliki banyak arti. Secara literal, jadi spermatos ini kalau secara literal ya, kita akan lihat dalam Matius 13 ayat 24. Nah, dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Kata benih. Nah, benih ini kalau dalam bahasa Inggrisnya kan seed ya. Ini dibilang ya, a man which sowed good seed in his field. Seed, good seed. Kalau di bawahnya juga ya, a man who sowed good seed in his field. Nah, seed juga. Nah, ini benih. Secara literal kata ini mengandung arti benih. Tetapi dalam bahasa Yunaninya ini sperma. Nah, jadi sperma dalam bahasa Yunani itu bukan berarti sperma itu yang dihasilkan oleh laki-laki atau kaum pria. Kemudian kainama sampai pikirannya jorok. Saya juga heran kok kenapa kainama itu bisa punya otak jorok begitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi sperma itu ternyata juga berarti benih, cuy. Jadi kalau misalnya kalian punya biji jagung, nah biji jagung itu kemudian kalian ingin menanam, kemudian setelah kalian tanam dia tumbuh tunas, timbul tunas, iya kan? Nah, tapi kalau kita lihat biji jagungnya itu kemudian berarti itu adalah seed, benih. Dan juga itu yang kita tahu yaitu benih gandum, mungkin benih-benih yang lainnya. Ini dalam bahasa Yunaninya sperma, bos. Jadi kalau kainama ketemu kata spermatos, ketemu kata sperma, kemudian otaknya udah langsung ngeres, itu adalah hasil dari laki-laki, ya jelas itu keliru. Karena spermatos itu memiliki beberapa arti. Yang pertama benih ya, kita udah tahu semuanya. Ya teman-teman kalau ikutin ini belajar ini ya seru loh teman-teman sebenarnya. Tapi kadang-kadang netizen tuh nggak suka yang education gini ya. Sukanya yang kontroversial, susah juga. Nah, itu adalah benih. Kita kalau lihat lagi ya, saya coba untuk kita buka dalam Markus pasal 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Ya, ini ada muncul lagi biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Kata benih lagi nih ya. Benih ini adalah seed atau ketemu lagi namanya spermaton. Itu kalau secara literal spermaton. Tapi sebenarnya artinya juga lain ya dalam Roma 9 ayat 29. Coba akan kita lihat ya di sini. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Nah, keturunan. Di sini barulah namanya juga di sini dia memakai kata sperma ya di sini ya. Itu keturunan. Nah, keturunan di sini sebenarnya bukan berarti kalau berbicara mengenai keturunan langsung itu adalah hasil suami istri. Enggak gitu juga. Keturunan artinya itu bagaimana seorang ayah atau ibu memiliki anak dan seterusnya. Itu benih atau keturunan itu tuh disebut sebagai sperma. Bukan berarti sperma itu menunjuk kepada apa yang dihasilkan oleh laki-laki. Bukan. Tapi lebih artinya kepada silsilah gitu loh. Nah, kita coba akan lihat dalam bagian-bagian ayat yang lain. Nah, kita coba buka Matius 22 ayat 24. Ya.
Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudara harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Keturunan ya, bukan menciptakan sperma, bukan, tapi membangkitkan keturunan. Keturunan ini berarti ya memang sudah jadi gitu loh anaknya itu. Jadi kata ini sebenarnya menunjuk kepada keturunan. Makanya kenapa dalam Matius pasal 1 itu kan langsung ditunjukkan di situ silsilah. Nah, silsilah itulah yang menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan. Keturunan dari siapa? Dari Abraham, dari Daud, dan lain-lain. Nah, teman-teman yang terkasih, dari sini kita lihat ya bahwa Yesus itu bukan berarti dia dihasilkan oleh sperma dari Yusuf yang membuai Maria. Enggak kayak gitu. Tapi karya Roh Kudus yang mengerjakan sehingga ada keturunan dari Yusuf dan Maria, dan itu adalah keturunan dari benih ilahi. Yang mana Tuhan yang berkarya sendiri di dalamnya. Bukan berarti Tuhan berhubungan dengan Maria, enggak. Tapi Tuhan berkarya di dalamnya. Orang Tuhan menciptakan dunia aja bisa kok, cuman menciptakan seorang bayi dalam kandungan nggak bisa kan gitu kan. Ya, Yesus itu kalau dalam Kristen sendiri bukan hasil kun fayakunnya Jibril ya. Bukan loh. Karya Roh Kudus itu bukan Jibril. Nah, Jibril adalah Roh Kudus itu kan percayaan dari Islam. Kalau Kristen tuh nggak percaya bahwa Jibril itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi Allah. Nah, kalau Jibril itu kan malaikat gitu ya. Jadi Gabriel itu yang malaikat dalam Lukas 1 ayat 26, Gabriel di PL juga keluar dalam Daniel 9 ayat 21. Nah, itu bukan yang menciptakan Yesus. Sekali lagi saya bilang, dalam Kristen itu bukan dia yang menciptakan Yesus, tapi jelas-jelas bahwa di sini mengandung dari Roh Kudus. Itu dalam Matius 1 ayat 20, di situ mengandung dari Roh Kudus. Yang artinya Roh Kudus berkarya untuk menciptakan atau mengadakan tubuh jasmani dari Yesus Kristus itu sendiri. Dengan tubuh jasmani itu memungkinkan bahwa Yesus itu manusia 100% dan dia adalah Allah 100% dalam keilahiannya. Nah, itulah kalau kita berbicara sekedar pikirannya itu sperma, kemudian langsung pikirannya ke situ. Yaitu otaknya kayak nama yang salah ya. Dan itu jelas itu adalah sesuatu yang gak ngerti lagi ya, otaknya jorok gitu. Nah, keturunan ini sendiri kan sebenarnya muncul ya. Coba kita akan bahas lagi. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke 15. Coba kita akan lihat ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, dalam bahasa Yunaninya juga keluar spermatos. Spermatos sukai ana meson tu spermatos. Jadi keturunan. Nah, jadi nggak salah kalau Yesus ini adalah keturunan dari Abraham, dari Daud, dan karena ya jelas memang dari sejak Adam dan Hawa sudah dijanjikan bahwa keturunan dari Hawa itu nanti suatu saat akan hadir dan akan meremukkan kepala ular, dan itu yang dilakukan Yesus ketika mengalahkan maut. Jadi simple, jelas apa yang saya sampaikan hari ini, bahwa apa yang dikatakan Kainama yang otaknya ngeres itu jelas keliru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.